Shalom, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam perenungan harian di pagi hari ini, Sabtu 2 April tahun 2022. Patut kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan selalu menolong dan menyertai kita sampai saat ini. Karena itu, saudaraku, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu di hidup kami. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada, menikmati hari yang baru, semua karena anugerah-Mu. Di saat yang indah ini kami rindu mendengar firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini renungan harian kita dalam Injil Markus pasal 6 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini, sesal kemudian tak ada gunanya. Sebuah pepatah mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Sebuah pepatah yang mengingatkan kita untuk selalu memikirkan segala sesuatu dengan cermat, hati-hati, dan baik, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Yang pasti setiap orang pernah mengalami sesuatu yang menimbulkan rasa menyesal. Mulai dari rasa menyesal yang biasa sampai yang bahkan bisa menimbulkan kepahitan, membuat orang menjadi sulit untuk maju dan sebagainya. Semua itu bisa hadir dalam hidup kita jika kita tidak berhati-hati melangkah. Perkataan Herodes kepada Salome, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ucapan yang tidak dapat ditarik kembali, ibarat sebuah anak panah jika dilepas tak akan mungkin ditarik kembali. Ucapan dan sumpah, itulah yang membuat Herodes sedih dan menyesal dan tidak dapat ditolaknya. Saudaraku, pertimbangan dan kebijaksanaan itu sangatlah penting sebelum kita berucap atau melakukan sesuatu agar kita tidak salah dan membawa pada rasa penyesalan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Mengingatkan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam keputusan-keputusan hidup yang bisa mengarah kepada rasa penyesalan. Pertimbangan dan kebijaksanaan harus senantiasa menjadi fokus bagi kita dalam mengambil keputusan, baik yang sederhana apalagi hal yang penting. Jangan terburu-buru, jangan asal-asalan, tetapi pikirkanlah semua dengan matang dengan pertimbangan dan kebijaksanaan. Berdoalah dan minta hikmat dari Tuhan untuk memampukan kita mengambil jalan yang benar dalam pengambilan keputusan. Apabila kita mempergunakan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, maka hidup kita akan terpelihara indah. Kita akan berjalan dengan aman tanpa harus tersandung. Kita akan terbebas dari rasa cemas dan bisa tidur nyenyak. Dan kita tidak perlu takut akan bencana yang bisa menyerang tiba-tiba. Mempergunakan hikmat untuk pertimbangan dan kebijaksanaan
artinya mengizinkan Tuhan sendiri untuk menjaga kita agar kita tidak terperosok dalam jebakan. Amsal 3 ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penyesalan bisa dialami siapa saja dan hal wajar terjadi dalam kehidupan seseorang. Tapi kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup, dan yang perlu diingat adalah menjadikan penyesalan sebagai pengalaman berharga untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk kita menyadari kesalahan yang pernah kita buat, dan kemudian kita berusaha untuk hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menjadi bagian kami dalam kehidupan kami, agar kami semakin bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu, termasuk dalam perkataan dan perbuatan kami, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kami bersyukur Bapa atas kesehatan dan kekuatan dan kesempatan untuk menikmati hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai kami dalam segala aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Sertailah kehidupan kami agar kami dapat menjadi berkat. Berkatilah anak cucu orang tua kami, semua keluarga yang dekat dan yang jauh. Peliharalah persekutuan jemaat-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit dan kuduskanlah rasa syukur mereka yang bersuka cita berhari ulang tahun di hari ini. Inilah kami yang membawa syukur dan pinta kami kepadamu. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semua saudara-saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia mendengar firman. Sukses dalam hidup kita di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, damai di hati.